Oke, sudah ya, Nana? Sudah dengar, sudah kembali lagi? Mana Ferry? Ulangi lagi. Sudah. Ya. Ayo, sebuah benda, diulangi lagi ya, tingginya 5 cm, berada di depan cermin cembung pada jarak 20 cm. Jika jarak fokus cermin adalah 10 cm, maka tentukan A. Jarak bayangan. B. Tinggi bayangan. C. Perbesaran bayangan. Sudah dicatat semuanya? Kita fokus ke perhitungan dulu, karena di cermin cembung itu nanti hanya ada satu pelukisan bayangan. Sudah dicatat semua? Sudah belum? Sudah. Sudah. Semua sudah ya? Kalau sudah, perhatikan langkah pengerjaannya, anak-anak. Perhatikan semuanya yuk. Sambil perhatikan, kalian sambil dipahami lagi. Ini ada kata-kata cermin cembung. Ingat tadi, kalau cermin cembung, fokusnya bernilai apa, anak-anak? Tadi? Min. Min. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami dulu. Kalau kalian sudah pahami konsepnya, pasti ketika mengerjakan paham. Bisa. Ya. Yo. Yang ditanya jarak bayangan kan, ini S absen toh. Ini tinggi bayangan H absen, perbesaran M. Langkah pertama, ingat-ingat, kalian selalu tuliskan D1, D2 ya. Ini untuk memudahkan kalian, supaya nggak baca-baca soal lagi berulang kali. D1-nya itu ada H, tinggi benda, berarti 5 cm. Jarak, ingat, jarak, berarti ada S di sini, S 20 cm. Fokus, nah ini yang perlu kalian tadi ingat-ingat. Fokus karena cermin cembung. Pastikan kalian tulis di sini, min 10 cm. Jadi nggak ada yang bingung lagi ya. Kenapa Bu, di sini 10 cm, kok Ibu tiba-tiba tuliskan di sini negatif? Karena dia cermin cembung. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Yang ditanyakan apa? Yaitu A, S absen, B, H absen, C, M. Sudah paham sampai sini anak-anak? Bisa mengikuti? Apakah Ibu terlalu cepat? Bisa. Nah, oke. Berarti D3. Yo, mau nyari jarak bayangan, tulis ulang. Selalu tuliskan ulang rumusnya. Seper S sama dengan seper S absen ditambah seper S. Brian, paham sampai sini Brian Armando? Oh, ini Brian Armando nggak gabung ya, hilang ya. Oke, seper F-nya berarti
min 1/10 ya. Minnya Ibu taruh di atas itu nggak apa-apa, sama aja ya. 1 ini di bawahnya min sama. Jadi nggak usah bingung. Atau kalian mungkin nuliskannya seperti ini, sejajar dengan tanda ini juga boleh. Ya. Sama dengan 1/s absen, ya kan, ditambah 1/s-nya berapa nih? 1/20. Ya. Min 1/10 ini yang Ibu pindah. Ya, berarti 1/20 dipindah ke ruas kiri. Jadi apa ini anak-anak? Tandanya plus. Kalau dipindah di ruas kiri jadi apa? Min. Min, oke. Min 1/20. Ya, sama dengan 1/s absen. Kalau sudah seperti ini, kalian harus selalu samakan penyebutnya. 10 sama 20, berarti disamakan per 20. 20 dibagi 10 berapa? 2. 2. 2 kali 1. Bener kan gini? 20 bagi 10 kali 1 toh? Berapa ini? 20 bagi 10, 2. 2 kali 1? 2. 2. Jangan lupa ada tanda min di sini ya. Tuliskan min 2. 20 dibagi 20. Berapa? 20 bagi 20? Ada yang jawab 0 loh ya biasanya itu. 20 bagi 20? 1. 1. 1 kali 1? 1 kali 1 berapa? 1. 1. Ada tanda apa di sini? Min 1. Min. Jadi tetap dituliskan min 1 sama dengan 1/s absen. Ya, sekarang kita selesaikan. Min 2, min 1. Hutang 2, hutang lagi 1. Jadi ada berapa? Min 2, min 1 Min jadi 3. min 3. Min Oke, per 20 sama dengan 1/s absen. Ingat anak-anak, kalau sudah sampai tahap ini, jangan lupa kalian balik ya. S absen sama dengan, boleh ya putusan kayak gini ya, sama saja, min 20 dibagi 3. Berarti berapa ini? Min 6,67 ya. 66, nah, nanti kalian hitung lagi. Ya, jadi ini adalah jarak bayangannya. Perhatikan anak-anak. Sebenarnya kalau kalian sudah tahu jarak bayangannya nih, kenapa ada tanda min, Bu? Nah, tanda min di sini ini menandakan bahwa bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, ini cermin cembung, itu bersifat maya. Ingat-ingat ya, bersifat apa? Bersifat apa anak-anak? Maya. 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 Kenapa bisa? Ya ini bayangannya negatif ini loh. Kalau kemarin di cermin cekung, S-nya kalau positif kan, makanya bersifat nyata. Jadi kalau S-nya negatif, bersifat maya. Pasangannya maya kemarin siapa? Nyata. Pasangannya maya, yo. Mulan Jamela Bu. Tegak. Nah, tegak ya, anak-anak diinget-inget. Tegak. Lihat ini anak-anak, awalnya jaraknya 20 ya. Berarti kita harus cari
perbesarannya dulu ya. Kalau mau nyari tinggi bayangan, bisa pakai perbesaran, bisa pakai S absen ya. Karena gini, M sama dengan, ya kan, S absen per S. Atau H absen per H. Kalau mau nyari tinggi bayangan dulu boleh. Nah, dari sini. Kalian catatkan di sini ya, Ibu nulis di sini ya. Ya, di sini. Katanya S absen itu sama dengan H absen per H ya. Diperhatikan ini. S absennya tadi ketemu berapa? Min 6,67. Ya, di sini. Min 6,67. Dibagi S-nya 20. Ya, sama dengan H absennya dicari. H absennya belum tahu ya. Per H, H-nya berapa ini? 5. Nah, ini dikalikan silang ya anak-anak. 20 dikali H absen sama dengan 6,67 ya kali 5. Yo, berarti ini 20 kali H absen sama dengan 6,67 dibagi 5 dikali 5 berapa? Berapa? Ayo. 6,67 kali 5? Berapa, Nana? Berapa? Ayo. Ayo. Berapa? 6,67 kali 5? Ayo. Berapa, Nana? Ini kalian fokus loh ya. 33,35. 33,35. Oke, 33,35. Berarti H absennya berapa? 33,35 dibagi 20. Berapa ini? Berapa ini? Ayo. 1,66. Nah, 1,66 atau 1,67 langsung ya, sentimeter. Nah, ini tingginya. Sekarang perbesarannya anak-anak nih M-nya. Ya, kalian bisa cari M-nya dari S absen atau dari H absen. Boleh ya. Ibu tuliskan dari S absen saja. S absen per S. Ingat ada harga mutlak ini menandakan tidak ada perbesaran yang negatif. Jadi meskipun S absennya negatif, ini ya, min 6,67, ya kan? Hasilnya nanti tetap positif, karena harga mutlak itu untuk mempositifkan. Dibagi 20. Berapa ini? 6,67 dibagi 20? Atau kalian pakai yang bentuk pecahan boleh anak-anak, dikembalikan ke bentuk pecahan boleh. Ya, bisa 20/3 ya kan, dibagi atau dijadikan ini. Sampai sini paham? Ini kan bisa coret hasilnya 1/3 kali. Ya. Nah,
Dari sini anak-anak, kalian bisa membuat kesimpulan bahwa sifat bayangan yang dibentuk dari cermin cembung ini adalah maya, tegak, diperbesar atau diperkecil anak-anak? Sepertiga kali, artinya diperbesar atau diperkecil? Diperkecil. Diperkecil. Ya, diperkecil. Ini untuk cermin cembung. Ada pertanyaan? Ya, gimana? Rafin? Itu apa? Gimana? Itu sepertiga kali dari mana, Bu? Sepertiga kali dari mana? Oke, nih perhatikan anak-anak. S absennya ini ya, Ibu tetapkan di dalam bentuk pecahan. Maksudnya dalam bentuk gini aja ya, pecahan tidak desimal loh. S absen dituliskan nih, perhatikan. 20/3 dibagi lagi, ini kan per lagi toh, per 20. Ya kan? Ini kan Ibu bisa tuliskan 20/3 dibagi 20 artinya kan sama aja dikali 1/20 ya enggak? Nah, makanya kan bisa dicoret-coret. Nah, 20 sama 20 berarti tinggal 1/3. Paham? Iya, udah paham. Oke. Ada pertanyaan anak-anak, jadi kalau untuk cermin cembung itu paling gampang sifatnya. Karena hanya ada satu. Beda dengan cermin cekung. Ya kan? Cermin cekung itu nanti ada nyata, terbalik, diperkecil, nyata, terbalik, diperbesar, maya, tegak, diperbesar. Itu untuk cermin cekung. Untuk cermin cembung hanya ada satu sifatnya saja. Ini hitungannya. Sebelum Ibu masuk ke pelukisannya di cermin cembung. Karena cermin cembung hanya ada satu juga pelukisannya, jadi nggak serumit di cermin cembung. Ada pertanyaan? Atau kalian mau nyatat dulu? Mau catat dulu atau kita lanjut? Halo, mau lanjut atau nyatat dulu? Ini nggak ada anaknya ya? Yang baru gabung siapa ini? Selain Brandon? Yang baru gabung? Chelsea sudah gabung, Chelsea? Sudah. Sudah. Kamu sampai mana materinya tadi, Chelsea? Mulai soal. Mulai soal. Ada pertanyaan, Chelsea? Tidak. Oke, Vicky, ada pertanyaan, Vicky? Tidak ada? Sudah paham untuk soalnya? Untuk memantapkan soalnya, coba nih. Ada soal ya. Kalau kalian sudah paham cermin, nanti kalian akan masuk ke pembahasan lensa, itu gampang anak-anak. Karena lensa itu kebalikannya cermin. Ya, jadi kalau cermin cekung itu akan sama dengan lensa cembung. Kalau cermin cembung itu nanti akan sama dengan lensa cekung. Prinsipnya ya. Karena tadi cermin cekung fokusnya yang positif, nah kalau di lensa nanti adalah lensa cembung yang fokusnya positif. Ingat-ingat ya, karena makanya itu belajar untuk cermin, ya sekalian belajar lensa, konsepnya itu. Tadi cermin cekung sama dengan siapa ya anak-anak? Untuk konsepnya? Lensa cekung. Cermin cekung sama lensa apa, ayo? Cembung. Cembung, diinget-inget ya. Cermin cekung, nanti untuk kalian belajar lensa cembung. Fokusnya bernilai apa berarti nih, cermin cekung dan lensa cembung? Positif. Positif.
Kalau untuk cermin cembung, itu pasangannya nanti lensa cekung. Ingat-ingat, fokusnya berarti kalau lensa cekung, fokusnya apa? Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Paham ya, Nana? Konsepnya hanya itu. Karena perhitungannya, rumusnya itu semua sama. Ya, kalau kalian sudah paham konsep itu, kalian mendapatkan soal kayak apapun pasti akan bisa mengerjakan. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada satu soal untuk memantapkan cermin cembung. Kalau ini nanti waktunya nggak cukup, berarti pelukisannya kita sambung di minggu depan ya, Nana, biar kalian nggak pusing gitu ya. Oke, silakan kalian catat. Sebuah benda, catat ya, sebuah benda, nanti yang mencatat, tolong share di grup WA, karena kalau siapa tahu temanmu hari ini yang nggak hadir, tahu tugasnya apa, karena itu tidak akan menuliskan. Jadi tolong kalau kalian sama teman kalian pedulikan temanmu, tugas hari ini silakan share di grup WA, karena ibu tidak mencatat ya. Kayak sebuah benda, sudah, kalau ibu kecepatan bilang loh ya Nana, nanti kalau nggak kecepatan ibu akan percepat, dipercepat jadinya, GLBB dipercepat saja. Sebuah benda, sudah, sebuah benda berada 30 cm di depan cermin cembung. Yang jari-jari kelengkungannya, ingat ya, jari-jari kelengkungannya berarti P-nya ya, 120 cm. Kalau kelengkungannya 120 cm berarti fokusnya berapa, Nana? 60. Oke, good ya. Itu baca trik soal baik-baik. Maka tentukan A jarak bayangan, B perbesaran bayangan, terus C sifat bayangan. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya, A, B, C. Tadi A. Coba bisa dibacakan ulang untuk soalnya. Ibu minta tolong ke Angel. Angel bisa bacakan ulang soalnya. Siapa tahu teman-temanmu ada yang belum mendengarkan Bisa. dengan jelas. Oke, silakan Angel. Sebuah benda berada 30 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 120 cm. Maka tentukan A jarak bayangan, B perbesaran bayangan, C sifat bayangan. Oke. Ada pertanyaan untuk teman-teman yang lain? Risel? Coba ulangi sekali lagi pertanyaannya, Risel. Yo, Sel, dicoba dibaca lagi, Sel. Saya, Bu. Ya. Risel, yes. Risel, R. Sebuah benda berada 30 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 120 cm. Maka tentukan A jarak bayangan, B perbesaran bayangan, C sifat bayangan. Oke, sip. 2 orang sudah betul ya untuk soalnya. Nathan? Nathan bagaimana, Nathan? Sudah sesuai soalnya dengan teman-temanmu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah
Silahkan kalian kerjakan Bu, anak-anak. Ya, gimana? aku mau tanya, kalau misalnya tahu diperbesar atau diperkecil itu ciri-cirinya tuh gimana, Bu? Kan tadi kalau sepertiga kali itu diperkecil. Berarti kalau diperbesar itu seberapa maksudnya? Lebih Kemarin dari sudah 1. disinggung. Oke, itu ada sudah bisa. Sama kurang dari Ulangi, 1. gimana? Tolong dijawab tadi. Kalau diperbesar bagaimana? Tadi ada yang sudah jawab loh. Kalau kalau diperbesar tuh lebih dari 1, kalau Eh, kalau diperkecil kurang dari 1. Oke, good. Terima kasih, Chelsea. Tepuk tangan buat Chelsea ya. Jadi gitu ya, Gavin sudah terjawab? Iya, sudah. Bisa kerjakan ya hari ini. Pengumpulannya nanti lewat portal Google Classroom akan Ibu buat. Jadi hanya satu soal saja tentang cermin cembung. Oke, minggu depan kita belajar tentang lukisan bayangan pada cermin cembung, sekalian lensa dan alat optik lainnya ya. Tapi sambil kalian mempersiapkan materi, tolong kalian juga cari referensi untuk alat optik. Yang pertama ya, itu mata. Yang kedua, mikroskop. Yang ketiga, loop. Ibu ambil 3 ini karena ini yang sering keluar ya. Alat optiknya, mata, mikroskop, dan loop. Tuh. Ada pertanyaan? Itu nanti untuk minggu depan ya. Cari referensi untuk persiapan. Minggu depan libur? Enggak ya. Enggak ada libur buat kalian. Minggu depan kita tetap ketemu di tanggal 17 Mei. Oke? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? 925, satu soal masih selesai. Dan Nana, Cari referensi, Bu. ya untuk depan cari referensi tentang itu ya. Biar kalau ada pas pelajaran, itu otaknya nggak kosong gitu loh. Sudah diisi dulu. Ya. Buka lagi anak, karena ini ada yang baru masuk. Sudah tadi kan pas di absen awal, belum ada Chelsea, Brandon, Vicky. Nah ini sudah ada, jadi tolong dibuka. Silakan dibuka kameranya. Vicky, Brandon, Chelsea. Nih ya, tadi yang belum ada gambarnya. Ini hari ini temanya bertemakan ini ya, apa? Kartun ya. Gambar hewan ya. Nathan itu apa? Nathan, gambarmu hewan apa? Michelle gambar apa? Ruben hewan apa? Gitu ya. Yang penting kalian jangan jadi hewan ya. Michelle. Ayo, nih Vicky. Ada yang baru ini. Oke, Vicky. Vicky sudah jelas untuk tugasnya. Kalau sudah jelas, anggukan kepalamu. Sudah jelas, Vicky? Tuh, malah ditutup. Sudah. Sudah, oke. Rafin, mana wajahmu? Apa sudah seperti cermin cembung, jadi kecil? Oke, yuk. Vicky. Ya, Vicky dibuka dulu, nak. Tadi sudah dibuka, ditutup lagi. Oke, 1, 2, 3. Rema ditutup lagi, tuh. Rema ditinggal ngapain itu, Rema? Kan anak silakan kerjakan satu soal itu, Ibu tunggu hari ini, sama updatean tugas untuk kekurangan tugas yang dulu sudah pernah Ibu share di bulan Maret. Ya, di bulan Maret, Ibu akan update lagi di bulan Mei. Ya, itu adalah untuk THR kalian di Lebaran besok. Ya, jadi Ibu akan kasih THR buat kalian. Ya, THR-nya adalah berupa tugas-tugas yang belum kalian kerjakan. Oke, selamat pagi. Silakan mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih anak-anak.